Kalau cuma berapa? nggak usah pakai target-target, pokoknya harus beres gitu aja. Kamu target-target kayak kita. Jadi dalam 100 hari ini ada 3. Yang pertama rebranding dan revitalisasi, yang kedua digitalisasi koperasi, dan yang ketiga adalah tata kelola dan sumber daya manusia kita. Jadi 100 hari itu akan kita kejar. Kenapa? Yang pertama, rebranding itu penting karena kesadaran masyarakat dan keinginan masyarakat untuk berkoperasi itu harus kita tingkatkan. Tadi saya sudah sebutkan angkanya kan, 27 juta orang Indonesia menjadi anggota koperasi. Padahal di negara Amerika yang katanya individualistis, liberalis dan kapitalis itu 125 juta warga masyarakatnya berkoperasi gitu loh. Karena itu menurut saya koperasi di Indonesia harus lebih bisa kita tingkatkan. Juga kepercayaan, karena trust building penting kan. Di koperasi ini orang nggak percaya berkoperasi karena cita-cita masa lalu. Menurut hemat kami harus kita tumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa berkoperasi itu penting. Yang kedua soal digitalisasi koperasi, karena digitalisasi koperasi ini penting karena digitalisasi ini kan keniscayaan. Karena itu untuk mengurus 127.000 lebih koperasi yang ada di Indonesia nggak ada cara lain selain digitalisasi. Nah yang terakhir adalah tata kelola sumber daya manusia. Kita ingin membangun koperasi-koperasi yang bisa dipercaya dan juga bisa membawa manfaat bagi para anggotanya. Karena pengalaman banyak negara yang koperasinya maju, koperasi yang dikelola secara profesional itu bisa menjadi kebanggaan. Contoh saya sebut di Prancis itu Credit Agricole, itu bank terbesar nomor 2 di Prancis itu koperasi. Rabobank di Belanda gitu. Banyak koperasi yang dikelola dengan baik dan profesional. Makanya istilahnya adalah mengkorporasikan koperasi. Jadi tetap lembaganya koperasi, tapi pengelolanya harus profesional, seperti layaknya korporasi. Ada berapa deputi Pak nanti rencana? Ya belum, kalau itu nanti kita bicara teknik ya. Kita anggota teknis, kita bicara dengan Kementerian PAN RB, khususnya untuk SOTK-nya. Ya. Untuk mencapai koperasi besar, itu targetnya kan 5 tadi, paling 5. Ya sekitar segitulah. Kita ingin koperasi yang besar. Gini, pengalaman sejarah di banyak negara, di Eropa, Amerika, Jepang, Korea, koperasi yang besar itu berbasis pertanian. Coba periksa semua. Karena itu juga kita akan bicara dengan kementerian lembaga untuk sama-sama kita menggerakkan ekonomi rakyat ini supaya bisa kita organisir lewat koperasi. Karena koperasi ini satu-satunya kegiatan ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini amanat konstitusi kita, koperasi itu. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan, yang tidak lain adalah sama dengan koperasi. Gitu. Amanat konstitusi negara ini didirikan. Jadi misinya luar biasa besar. Ya. Termasuk kan saya bilang ada tata kelola dan sumber daya manusia kan. Nah tata kelola kan juga termasuk dalam halnya governance ini kan termasuk regulasi-regulasi yang ada, termasuk undang-undang koperasi yang sudah hampir 32 tahun ya, terakhir tahun 92. Termasuk penjamin simpanan. Ya justru itu kan semuanya koperasi itu nanti kita akan lihat. Karena kita tahu koperasi itu kan ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, termasuk simpan pinjam, dan koperasi pemasaran gitu. Nah ini kita harus rapikan gitu. Untuk target digitalisasi ada berapa? Ya kita 100 hari itu kita mau ini. Kita mau percepat digitalisasi koperasi, ya. Sementara itu dulu ya. Nanti kalau enggak, besok ada berita lagi, ya. Ada target dengan DKOP ya? Nah itu nanti kita berusaha selesaikan secara musyawarah. Ingat loh, musyawarah juga sendi kita. Soal dualisme Pak? Iya, musyawarah. Kalau cuma berapa? nggak usah pakai target-target, pokoknya harus beres gitu aja. Kamu target-target kayak kita, ya. Oke Pak Menteri. Cukup ya. Bukan yang lain-lain nanti aja, nanti kepanjangan. Ya, berita di sini. Ya.
Ini teman-teman yang wartawan koperasi semua? Enggak. Bukan. Ekonomi. Iya. Ya udah nanti bisa ketemu lagi sama saya. Ya. Siapa Pak? Ketuanya yang ini Pak. Terkait dengan nanti pekan depan akan ke Magelang ya Pak? Iya. Iya Magelang. Ya kita ikut perintah hari Jumat sampai Minggu. Hari Jumat sampai Minggu. Semuanya ya Harus Pak? solid lah kan, tim building ya. Saya setuju. Harus disolidkan. Ya. Pak, Oke. Pak tadi bicara soal pertanian juga, terus kedepannya program minyak makan merah itu bakal seperti apa? Semua kita dukung. Kan saya udah bilang, koperasi yang besar di seluruh negara di dunia itu basisnya ekonomi, basisnya tuh pertanian. Di Fonterra di New Zealand itu peternakan sapi susu. Itu terbesar di koperasi terbesar yang menghasilkan susu sapi. Jadi basisnya pertanian dan peternakan, termasuk juga perikanan. Karena itu kita harus dorong supaya koperasi ini bisa menjadi sokogulunya Indonesia. Karena ini rohnya kan gotong royong, koperasi ini kan gotong royong. Dan itu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Nah, oke. Ya, Jadi oke. nanti latihan Apa? militer berarti Pak? Oh di Magelang, ya udah, iyalah, Latihan militer. ya, enggak, pokoknya ada pembekalan, ya, oke, ya begitu.